Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita memulai ta'lim kita, biasa kita zikir bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sebuah pengakuan kita. Dengan tertibnya kita baca ini, semoga Allah membuka hati kita, membuka dada kita untuk menerima ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila hadaratil ahya wal amwat min jami'is salihin min al-awliya arjalillahi ila arifin ulamil amirin wa sayri sadati sufiyatil muhaqqiqin ina makana min syarqil ardi ila maghribiha wa ila hadarati jamil awliya fi jawa wa dura bil akhsi jamal sallallahu alaihi wasallam wa nahusu susan ila hadrat syekh Abdul Qadir Jalani wa hadarati Abi Hamid wa rakasal wa hadaratul qutb wa talabi Abi Haddad radhiyallahu anhum wa ila hadarati wa ila hadarati annabi Muhammad wa ila hadarati bunda ya rahman wa ila hadarati kandana wa ila hadarati sadaqah wa ila hadrati mu'allif hadal kitab Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya syarafin awal syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semua fata ila hadrati man ajazani biha jil izazah ilal muntaha lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil Qur'an 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulil khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin ni'am, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita yang kemarin terkait dengan babu adhkari ruku, bab terkait dengan zikir-zikir ruku. Ya, yang kemarin sebagian kita sudah bahas. Saya pikir penting juga kita mengulang karena Imam Syafi'i kalau sudah mengulang itu beberapa kali. Kita lanjutkan saja Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa adaman nabawihi wa fi ulumihi fid dharain wa thabata fi sahihi Muslim an Aliyin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a yaqul Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'admi wa 'asabi wa jaa'a fi kutubis sunan khasha'a sam'i wa basari wa muhi wa 'azami wa mastaqalat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Ini ada matan hadis telah terdapat di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, kalau beliau mau ruku beliau selalu berdoa. Apa doanya? Allahumma laka raka'tu. Kalau bisa yang kemarin kita apa bacanya, Pak? Doa ruku apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu
kita. Sementara matan hadisnya adalah subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu matan hadisnya, cuma ditambahkan berikutnya dengan wa bihamdi, itu ditambahkan. Gitu ya. Sementara ada hadis yang lain mengatakan kana idza raka'a yaqul Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, aku ruku untukmu ya Allah. Kemudian wa bika amantu, dan aku juga beriman kepadamu ya Allah. Walaka aslamtu, dan aku berserah diri kepadamu ya Allah. Wa khasya'a laka sam'i, termasuk aku berserah diri juga. Apanya itu? Semua yang ada di badan. Sam'i, telingaku, wa basari, penglihatanku, wa mukhi, sumsum. Mukhi itu sumsum, Pak. Ya, wa mukhi, sumsum. Wa adhami, tulang-tulang. Kalau adhami itu tulang-tulang. Wa asabi, semua saraf-saraf tuh asab. Tuh asab itu saraf-saraf tuh. Jadi yang tadi katakan mukhi itu muh, tahu nggak muh? Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otak, maksudnya sumsumnya ibadah. Disebut mukhun tuh. Gampang nih baca begini nih. Sajamal juga bisa baca begini gitu. Wa mukhi, jadi otak. Wa adhami itu, adham itu tulang belulang. Wa adhami, dan semua tulang-tulang saya ya Allah berserah diri kepadamu ya Allah. Kemudian wa asabi, dan juga semua saraf-sarafku. Wa jaa fi kutubis sunnah, dan juga terdapat di dalam kitab-kitab sunan. Khasya'a sam'i, yaitu tadi itu. Jadi berserah diri kepada siapa? Sampai kepada Allah, pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa muhi, kemudian sumsumku, wa adami, tulang-tulangku, wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi, wa mastaqallat, dan apa yang menjadi beban kaki itu, semua yang ada di atas ini berserah diri kepadamu ya Allah. Maksudnya begitu. Wa mastaqallat bihi qadamayya, yang jadi beban sebuah nanggulnya kaki ini kepada semua anggota badan yang di atas itu semuanya, maksudnya ada pala, ada kuping, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada tangan, semuanya itu mereka berserah diri kepadamu ya aslamtu. Gitu, aslamtu, walaka aslamtu, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Kemudian wa thabata fi sahihi Muslim, dan juga telah terdapat di dalam Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Jadi ada lagi nih, kalau tadi yang disebutin apa? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adhami wa asabi. Itu dibaca oleh Nabi Muhammad. Sementara bacaan kita cukup begitu, dan ada keterangannya yang saya sudah sampaikan. Siapa saja di antara orang yang sholat, maka ketika dia membaca 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim 3 kali, tamma ruku'uhu, maka sempurnalah bacaan rukuknya. Karena ada dalam hadis yang pernah saya baca gitu, bahwa rukunya Nabi Muhammad seukuran dia membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Panjang nggak kira-kira itu? Masya Allah, pegel-pegel itu. Pantesan Nabi Muhammad katanya salatnya kakinya sampai bengkak. Itu begitu. Dia baca begitu panjangnya itu, Masya Allah. Kemudian ada hadis Sahih Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaqul, ketika beliau berdoa, Rasulullah ketika ruku dan sujudnya, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini biasanya kalau kita baca apa tuh? Lagi tarawih ya? Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Gitu kan? Iya. Qala ahlul lughah, ahli bahasa ngomong subuhun qudusun itu bisa dalam bentuk bidhammi awwaliha wa bil fathi aidan. Jadi bisa dibaca subuh, sinnya pakai dhammah, kudus, subuhun kudusun.
Ini kenapa sengaja dikeluarin kopi, supaya ketika baunya masih ada, malaikat doain kita. Amin ya rabbal. Cuman asal jangan ngerokok aja nih, repot urusannya. Gitu ya. Nah ini ngopi nggak apa-apa. Kalau baunya katanya ada hadis yang mengatakan begitu. Jadi selama masih ada bau kopi, malaikat turut mendoakan kita. Amin ya rabbal. Makanya terus kopi dah tuh, hitam dah tuh. Ya, biar nggak ngantuk. Jadi dibaca, bagaimana bacanya? Baca yang sering orang lakukan dengan baca subuhun kudusun. Ada lagi bidhammi awwaliha itu dhammah. Kemudian wabil fathi aidan, ada juga dengan membaca sabuhun kadusun. Ada yang begitu. Itu dengan bil fathi, dengan fathah bacanya. Boleh nggak? Boleh, tapi katanya ajwaduha wa asharuha wa aktaruhuma ad-dhammu, yang paling banyak, yang paling masyhur orang pakai subuhun kudusun. Sabuhun boleh nggak? Boleh. Kadusun juga boleh, cuma rasanya nggak enak banget dengan kadus, kepala dusun. Iya. Saya di kampung masih ada tuh kepala dusun ya? Ada. Apa namanya? Kalau lurah di kampung apa namanya? Jaro. Ada jaro, ada cari, terus ada lagi kepala dusun, kadus, kades. Ada lagi apa namanya itu yang di Sunda namanya? Di Cirebon tuh. Cirebon, terus di Tingkat RW kan? enggak, tingkat lurah. Lurah. Kuwu. Kuwu, tuh tahu kuwu. Ada kuwu, ada jaro. Kalau jaro mah kita buat depan rumah tuh. Pagar. Pagar ya? Jaro. Makanya saya lihat ada tulisan jaro kuat, jaro asep gitu. Bilang mana rumahnya kagak ada, gambarnya doang. Jaronya dong ditaruh gitu jaro. Enggak taunya nama jaro itu nama jabatan. Ya, setingkat kepala desa. Jadi bagaimana bacanya? Menurut ahli lughah itu yang paling masyhur ajwaduha wa aktaruha wa asharuha adalah ad-dhammu. Bacanya dengan subuhun kudusun, bukan sabuhun dan kadusun. Kemudian kita lanjutkan warwaina an Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama faqara suratul Baqarah la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala wala yamurra bi ayati adabin illa waqafa wa ta'awwada. Diriwayatkan buat kita dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, saya bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah salat. Qumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama, ketika dia berdiri kemudian dia baca apa? Suratul Baqarah. Bukan main dah salat pakai baca suratul Baqarah, pantasan bengkak gitu ya. Iya kayak Ustaz Jamal di sini di Masya Allah itu salatnya Masya Allah. Makanya saya ngeri kalau salat di situ. Salat bacaannya Al-Baqarah, Ali Imran, coba nggak tanggung itu kayak Rasulullah gitu. Tapi di sini Rasul menyampaikan faqara, kan ada di belakang, dia mendengar langsung. Ya, Auf bin Malik ini mendengarkan langsung apa? La yamurra bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala. Dia tidak melanjutkan bacaan kecuali dia berhenti. Nabi Muhammad, beliau berhenti. Apa yang dimaksud dengan berhenti? Illa waqafa wa sa'ala. Ketika dia mendapatkan ayat di dalam surat Al-Baqarah itu tentang rahmat, maka Rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Meminta, berdoa, dan ternyata boleh itu. Jadi minta ketika kita mendengarkan. Waduh, ini luar biasa juga nih. Kita makan dulu, belajar dulu nih. Makan. Ya. La yamurra bi ayati rahmatin illa waqafa wa sa'ala. Enggak, dia Rasulullah itu terus berhenti ketika mendapatkan ayat rahmat. Illa waqafa wa sa'ala, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita boleh dengan ayat, kita ngedenger kayak dari imam yang enggak engah, kita doa-doa aja gitu ya bahasana. Kemudian wala yamurra bi ayati adabin illa waqafa wa ta'awwada. Rasulullah juga tidak melanjutkan ketika mendapatkan ayat tentang adab. Rasul langsung berdoa, berta'awuz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma raka'a biqadri qiyamihi. Ruku'nya
seukuran dia berdiri. Lama nggak kita berdiri? Lah kalau bacain surat Al-Baqarah berapa lama? Berdiri rukunya seukuran surat Al-Baqarah juga Pak Wawa. Begitu panjangnya Pak Sofyan. Nggak apa-apa sambil ngaduk kopi itu. Iya, jadi ternyata lama. Rukunya tuh lama karena seukuran dia membaca suratul Baqarah. Masa Allah. Bacanya yang tadi tuh digabung-gabung. Allahumma bika raka'tu wa bika aslamtu. Udah terus dibaca. Sama ditambah lagi nih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terus dikumpulkan jadi banyak namanya doa. Cuma rasanya orang kalau yang sakit pinggang, Pak Sanusi kira-kira gimana nih? Ini pengantin baru ngerem aja bukan main dah. Kagak keluar-keluar ke orang. Wih, suruh ngaji datang kemari gitu. Insyaallah mudah-mudahan jadi berkah. Amin. Ya rabbal alamin. Lah kalau orang udah tua usia 80 tahun rukunya seukuran baca suratul Baqarah bagaimana kira-kira? Ya Rabb. Iya, bukan karena sakit pinggangnya, karena nggak punya duitnya, lengan kepala. Iya, ruku kelamaan. Ada juga orang yang sujudnya kelamaan, emang dia bingung bangunnya, terus kalau bingung orang nenggor lagi. Itu ada tukang kredit datang kan begitu ya, ada debt collector datang, dia sujud aja nggak berhenti dah. Orang tahu kenapa emang, orang dia lagi sujud jangan bangun lah, kata orang lama amat, terus sejam lebih. Kata orang apa? Oh ngikutin Rasul gitu ya. Yang ngikutin Rasul dia palanya udah nut, udah kedengeran orang ribut di belakang, oh suruh bayar, makin lama tuh sujud, agak berhenti dah tuh, masya Allah. Kemudian yaqulu fi ruku'ihi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini luar biasa, Pak. Apa namanya? Maha suci Allah yang maha perkasa, ya, yang kibriya orang apa namanya dengan keakuannya, tinggiannya Rasul apa Allah Subhanahu wa taala dibaca dalam rangka mengagungkan. Tsumma qala fi sujudihi mithla dzalika. Kemudian sujud juga bacanya sama juga seukuran suratul Baqarah sujudnya. Subhanallah. Ya, sejamal ya. Ya Rabb, ya Rabb. Membaca begitu gimana makmum? Kata makmum gue istirahat dulu ngerokok dah katanya. Habis sebatang dia sujud aja kan gitu ya. Masya Allah. Tapi untuk bagus juga kalau orang lagi banyak punya utang di sujud aja berlama, sujudnya di musola gitu. Asal ditanya mana lagi sholat lah gak pulang-pulang kan? Gitu ya. Karena dikatakan di dalam kitab ini tsumma qala fi sujudihi mithla dzalik. Ketika dia sujud maka sama doanya dengan apa yang dibaca saat dia lagi sedang rukuk, panjangnya begitu. Hadza hadisun sahih. Ini hadis sahih ternyata. Tuh, hadis sahih panjangnya begitu. Rawahu Abu Dawud wa Nasai wa fi sunanihima wa Tirmizi fi kitab Syama'il bi asanidi sahihatin. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini ternyata hadis sahih, periwayatnya juga banyak. Kemudian warawainya fi sahihi Muslim, kemudian diriwayatkan juga di dalam sahih Muslim an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu. Ibnu Abbas ini apa? Sepupu Nabi. Iya, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma qala, sebetul an Abdullah ibni Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu ada tambahan depannya Abdullah bin Abbas. Jadi Nabi Muhammad usianya 60 tahun, Abdullah bin Abbas itu baru 9 tahun. Coba, baru 9 tahun. Makanya yang sering didoain oleh Nabi Muhammad Abdullah bin Abbas. Apa? Doanya Allahumma faqihhu fid din. Apa lagi? Wa alimhu ta'wil. Itu sering didoain tuh. Makanya mufasir di kalangan sahabat itu adalah siapa? Abdullah bin Abbas. Itu Umar bin Khattab kalau mau rapat dengan para khulafaur rasyidin itu manggilnya siapa? Abdullah bin Abbas, dipanggil Ibnu Abbas. Panggil Ibnu Abbas, dia bisa mentakwil, dia bisa menafsirkan, luar biasa. Usianya baru 9 tahun. Nabi Muhammad umur 60 tahun. Luar biasa. Makanya apa? Sering diajak naik bugol. Tahu bugol? Himar, tahu himar? Himar tahu apa? Ustaz Jamal. Keledai. Ya, keledai sering diajak naik ya, orang 9 tahun.
ya, seukuran siapa? Ismail. Nabi Allah Ismail waktu lagi mau disembelih gitu ya. Ukuran Ismail itu disebut dengan seukuran dia namanya gulam. Kalau kita ini disebut dengan rijalun. Jangan salah ngomong itu, makanya bahasa Arab itu punya satu kata punya makna yang banyak. Rijalun kita baca rijlun, beda nggak? Beda. Apa makna rijal? Rijalun itu laki-laki. Rijlun apa? Kaki. Nah, salah aja kita nyebut. Nah, berapa itu urusan? Gitu ya. Warwaina fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Nah, ini sedikit saya nambah. Ini kalau mau berangkat haji jangan lupa mampir tuh ke Taif. Taif itu di atas itu ada masjid besar namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di atas, kuburannya di samping. Makanya nanti kalau sisipkan tuh di sana tuh sekarang ada skylip. Tahu skylip nggak? Skylip di sini kayak kalau kita ke Taman Mini ada di atas tuh. Kereta gantung. Ya kita menyebutnya begitu dah, kereta gantung. Orang sana nyebutnya apa tuh? Skylip. Mantap kan skylip? Asal kita lihat itu kereta jalan yang gantung kan, gitu ya. Makanya disebut kereta gantung. Rumah buat orang sakit disebut rumah sakit lah. Rumah pakai sakit, kapan disuntiknya dia? Gitu ya, rumah sakit. Jadi yang dikatakan dari Ibnu Abbas itu, beliau mendapatkan meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabbu. Jadi katanya dalam hadis ini, sementara ketika orang ruku, yang penting substansinya adalah mengagungkan, membesarkan, memuliakan nama Allah. Makanya kita sebut dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu kita baca. Gitu ya. Kita lanjutkan. Wa'lam anna hadzal hadisil akhir huwa maqsudul fasal. Yang hadis yang tadi itu adalah maksud daripada bahasan ini terkait dengan apa yang kita bahas hari ini tentang masalah ruku. Hadis tadi, wa huwa ta'dzimur rabb subhanahu wa ta'ala fir ruku'i bi ayyi lafzin kana. Jadi itu adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala pada saat ruku'. Huwa ta'zimur rabbi subhanahu wa ta'ala fir ruku'i bi ayyi lafdin kana, dengan pakai lafaz yang mana aja. Itu banyak tuh lafaz yang tadi yang kita kumpulkan. Kemudian walakidal afdal ayyajma'a baina hadhil adhkar kulliha in tamakana min dzalika bihaitsu la yashqa ala ghairihi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang abdul adalah mengumpulkan semua doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang tadi. Cuman kita mau susah banget ngapalnya ya. Yang tadi Allahumma bika raka'atu wa aslamtu, susah kita baca. Ya itu aja katanya sempurna. Hadis juga mengatakan kok, orang yang baca subhana rabbiyal azim 3 kali tamma ruku'uhu. Udah cukup begitu aja dah. Jangan lama-lama, lagi kelamaan juga kesianan. Iya, ada orang pada nungguin mau nganter duit, kita nungguin ruku kan lama itu. Biasanya orang habis sholat dengeran, oh si Anu habis dapat gusulan tuh mau ngasih duit, itu sholat bisa ditinggal dulu gitu. Iya, setengah sholat jalan kita nerusin lagi ntar gitu. Iya, pasal ini ya. Iya, itu orang kalau udah urusan duit, masya Allah kan main kita. Walakinnal afdal ajajma'a baina hadhil adhkar, mengumpulkan dari semua zikir-zikir yang ada, kulliha semuanya, intamakana min dzalika, jika saja itu memungkinkan imam bersama dengan makmum. Makmum pengen begitu juga, intamakana min dzalika bihaitsu la yashqa ala ghairihi. Bihaitsu la yashqa maksudnya tanpa perlu harus membuat kesusahan buat jamaahnya. Kita tahu tuh imam baru pulang pesantren gitu ya. Wah luar biasa, dia apal solusin. Yang makmum di belakang Ustaz Jamal. Kata Ustaz Jamal, letawan juga gua. Lampu salah punya gua, kata dia gitu. Dia baca imam purung. Wah semua dibaca Pak. Udah begitu rukunya seukuran suratul Baqarah. Masa Allah, leng-lengan gitu kita tahu. Manapun rambutan baru berbuah gitu. Kan main. Iya, keburu matang gitu, baru kelamaan sujudnya kan gitu ya. Tuh bihaitsu la yashqa ala ghairihi, tanpa dia harus membuat kesulitan buat
yang lainnya. Wa yuqaddimu tasbih minha, maka dikedepankan tuh tasbih, bacaan tasbih gitu ya. Fa in aradal iktisaru fa yustahabu tasbih. Kalau pengen diciutkin cukup dengan tasbih tadi itu. Subhana rabbiyal azim. Adnal kamali minhu thalasa tasbihat. Iya. Jadi ukuran paling sedikit, ukurannya paling apa namanya? Paling adal kamal tuh maksudnya sedikit sempurna, apa namanya, bawah sempurna gitu, adnal kamal minhu thalasa tasbihat, itu cukup dengan 3 tasbih yang kita baca tuh, yang itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Walau iktasara ala marratin kana fa'ilan li asli tasbih, sekalipun dia baca cuma satu Pak, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, terus dia naik, boleh nggak dianggap dia membaca tasbih satu doang, karena buru-buru mau terima duit. Tasbihnya cuma satu, dia tahu ini yang ngomong kitab ini begitu ngomongnya, gitu ya. Walau ikhtasara ala marratin, kalau dia kecilkan, dia cutkan menjadi 1 kali, kana fa'ilan, dia dianggap mengerjain, dia dianggap mengerjakan gitu ya. Li asli tasbih. Wa yustahabu idza ikhtasara ala ba'din ay yaf'ala fi ba'dil awqati minha awqati ba'dwa. Jadi kalau seandainya baru 1, nanti disaranin lagi buat yang lain, ditambahin buat yang lain biar lamaan dikit. Tadi kan 1 baca itu, cuma 1 ya, karena bacaan 1 kan sisanya berapa? 2 masuk lagi ke tempat yang lain gitu. Nah, disarankan begitu. Fi ba'dil awqati ba'dha, jadi sebagian waktunya kita masukkan lagi kepada yang lainnya. Wa fi waqtin akhar ba'daha akhar, di waktu yang lainnya juga. Jadi kalau sholat seandainya tadi baru cuma 1, ya sudah. Kayak sholat begini aja Pak, yang saya pernah terangkan, orang sholat karena sibuknya sangat luar biasa. Iya, ini karena dibawa-bawa tas gitu ya. Ini tas sebetulnya buat dari buat bapak itu, buat beginian itu, gitu ya. Jadi bukan saya perintahin, udah mintain duit ke sono gitu, kagak itu mah. Gitu ya. Jadi memang itu manfaatnya dari bapak, untuk bapak buat beli ngopi, itu maksudnya Pak Sofyan. Jadi enak kita ngopi. Ya Pak Tony ya, buat kita, dari kita untuk kita oleh kita, jadi berkah buat kita sama-sama gitu. Jadi kalau Pak Sanusi hari ini bawa 200.000, ya alhamdulillah gitu. Mewakili sekian minggu gitu ya, nggak datang, alhamdulillah. Walau iktasara ala martin kana fa'idan li asli tasbih, jadi boleh cuma sehari 1 kali, nggak apa-apa juga. Wa yustahabu idza iktasara ala ba'din ay yaf'ala fi ba'dil awqat ba'daha wa fi waqtin akhar ba'dan akhir. Jadi waktunya bisa nanti ditambah lagi buat yang lain. Wa hakadha yafalu fil awqati hatta yakuna fa'ilan li jami'iha. Jadi begitu, wa hakadha yafalu fil awqat, dalam waktu yang kita laksanakan tadi cuma 1, kita sempurnakan lagi hatta yakuna fa'ilan, sampai dia bisa mengerjakan sempurna 3. Kalau yang lain 3, hari itu ada kesempatan tambah 2, jadi berapa? 5, jadi panjang. Ketimbang kita baca tadi panjang tuh, seukuran surat Al-Baqarah, panjang nggak kira-kira? Panjang ya gitu ya. Wa kadza yanbaghi ayyafala fi adkari jamil abwa, begitu juga di bab-bab yang sudah lakukan. Wa alam anna dzikra fi ruku'i sunnatun indana. Nah ini pendapat Pak. Jadi wa alam, ketahuilah bahwa zikir di dalam ruku' itu sunnah. Sunnah menurut pendapat kami, menurut pendapat Imam Nawawi. Wa inda jamaahiril ulama, dan juga mendapat pada jumhur ulama. Falau tarukahu amdan aw sahwan la tubtilu salatuhu. Kalau seandainya dia meninggalkan dengan lupa atau disengaja, maka tidak akan membatalkan salatnya. Wala yu'timu, dan juga tidak berdosa. Wala yasjudu li sahwi, enggak juga pakai sujud sahwi. Wa dhahabal imamu Ahmad bin Hanbal wa jama'atun ila annahu wajibun. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan. Jadi kalau yang bermazhab kepada Imam Ahmad bin Hanbal itu wajib hukumnya. Jadi enggak bisa ditinggalin tuh. Gitu ya. Fayan bagi lil musalli al muhafadzah alaihi lil ahaditsi sharihati sahihati fil amri bihi ka hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi payan bagi lil musalli, maka seyogyanya, seyogya dibawa, bukan sejakartanya gitu ya. Seyogya ini payan bagi, siapa yang bikin seyogya dia?
Bisa sejogja, apa namanya lainnya? Sejogja atau apa? Sebaik-baiknya gitu ya. Sebaik apa lagi tuh? Pak Sofian apa kira-kira? Sebaik-baiknya, sejogjanya, apa lagi kira-kira? Pak Wardi apa kira-kira? Sepantasnya gitu ya. Sepantasnya bagi yang sholat untuk menjaga, lil musari al muhafazah, menjaga alaihi, atas tadi tuh yang baca, karena berdasarkan dil ahadits sorry, hadis yang jelas, yang begitu gamblang dan terang serta sahih fil amri bihi, tentang perintah tadi itu kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau beberapa hadis-hadis yang lainnya. Ke hadis Ibnu Abbas, seperti hadis Ibnu Abbas yang tadi kita sudah baca di atas. Wa amar ruku' fa'azimu fihi rabb. Maka ukurannya sebetulnya ketika orang sedang tasbih dan sujud itu untuk apa? Mengagungkan nama Allah. Ya, Pak Solihin ya. Ukurannya untuk mengagungkan nama Allah. Jadi pamahari ketika lagi sujud, intinya adalah bagaimana kita bisa mengagungkan nama Allah. Maupun sujud juga, makanya sama-sama tasbih. Ruku tasbih enggak? Sujud tasbih enggak? Tasbih juga, cuman di belakang. Kalau yang di rukunya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian dikit lagi, Pak. Udah jam berapa sekarang? 9:06. Faslun yukrahu qiraatul Qur'ani fi ruku'i wa sujud. Maka dimakruhkan membaca Al-Quran pada saat ruku dan sujud. Ada yang baca Quran lagi ruku? Ada nggak kira-kira? Berlagu amat sih. Gitu ya. Fa in qara'a ghairal Fatihah lam tubtil salatuhu. Kalau seandainya dia membaca di luar Fatihah, maka enggak batal salatnya. Berarti ada yang baca Fatihah tuh. Kan begitu, mafhumul mukhalafahnya begitu. Ya. Fa in qara'a ghairal Fatihah lam tubtil salatuhu. Wa kadzalau qara'al Fatihah la tubtil salatuhu alal asal. Jadi membaca suratul Fatihah pada saat ruku juga enggak membatalkan salat. Ini ada tuh. Wa qala ba'du ashabina, sementara sebagian sahabat-sahabat kami itu membatalkan. Bagaimana ceritanya? Kita belum pernah baca saat ruku itu baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Belum pernah ya? Belum pernah Pak Marde, belum pernah tuh. Pak Marde, kalau lupa begitu ya. Saking kebanyakan utangnya Pak tuh. Utang banyak, ruku dibaca Fatihah. Dia baca muawwidzatain ini gitu. Masya Allah, kan main. Ayat yang dibaca nggak tanggung-tanggung. Ya abis dia ruku nggak langsung sujud Pak. Dia terusin lagi, abis baca Fatihah dibaca apa? Iya, begitu ya. Kemudian meruku fa'atimu terus wa kadza law qara'a al-Fatihah la tubtil salatuhu 'ala al-asal wa qala ba'du ashabina tubtil. Ruwayna fi sahih Muslim, diriwayatkan kepada kami juga dari sahih Muslim dari Ali radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqi'an aw sajidan. Nah, ini ada dalilnya yang melarang kita, dari Ali ini melarang kita untuk membaca surat pada saat kita ruku dan sujud gitu. Jadi naha itu kan pernah dapat hadis ya. Kuntu nahaitukum gitu. Pak Suryo, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala ruha gitu. Jadi naha itu melarang. Nahani Rasul Muhammad SAW melarang kepada aku, kata Ali radhiyallahu anhu. Kemudian an aqra'a, untuk membaca pada saat ruku baca ayat atau saat sujud. Warwaina fi sahih Muslim, dan juga diriwayatkan untuk kami pada di kitab sahih Muslim aidan an Ibnu Abbas, dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala wa inni nuhitu an aqra'a al-Qur'an raqi'an aw sajidan. Sama matan hadisnya dengan tadi, sedikit ada perubahan kata gitu. Ala wa inni, ketahuilah bahwa wa inni nuhitu, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang
siapa saja an aqra al-Quran, membaca Quran pada saat raki'an aw sajidan. Kita akhiri saja, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya. وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة آمين يا الله. وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة آمين يا الله. افتح لنا أبواب الخير آمين يا افتح الله. لنا أبواب العلم افتح آمين. لنا أبواب النجاة افتح آمين يا لنا الله. أبواب الجنة واجعلنا والحاضرين من أحسن الخير آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين